Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anifan Syariza ingin membacakan hasil resume saya tentang penilaian ranah sikap. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Jadi, ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, kedisiplinnya dalam mengikuti mata pelajaran agama di sekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran agama Islam yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormat terhadap guru pendidikan agama Islam, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat penilaian ranah sikap. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Yang kedua, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga, ekonomis. Berarti penilaiannya efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keempat, transparan. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima, akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Yang keenam, edukatif. Berarti mendidik dan motivasi peserta didik dan guru. Yang ketiga, kata kerja operasional. Menerima atau A1, memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, meminati. Menanggapi yaitu A2, menjawab, membantu, mengajukan, mengkompromikan, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, mengatakan, memilah, menolak. Menilai atau A3 itu mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, memprakarsai, dan lain-lainnya. Yang A4, mengelola, yaitu menganut, mengubah, menata, mengklasifikasikan, mengkomunikasikan, mempertahankan, membangun, dan lain-lainnya. Yang keempat, jenis-jenis penilaian ranah sikap. Jenis-jenis penilaian ranah sikap yaitu yang pertama, ranah kognitif ialah kemampuan yang berkenan dengan hasil belajar intelektual mulai dari tingkat sederhana sampai tingkat yang kompleks. Ranah kognitif ini meliputi ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Jenjang ini diperoleh secara berurutan. Yang A, ingatan atau K1. Dalam kategori ini, siswa dapat mengingat kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Ini merupakan kemampuan kognitif yang paling awal. Yang B, pemahaman atau K2. Kemampuan kognitif tahap ini menuntut siswa untuk menyerap, memahami, dan mengerti materi yang dipelajari. Yang C, penerapan atau K3. Kemampuan kognitif tahap 3 ini menuntut siswa untuk dapat menerapkan suatu kaidah atau metode kerja pada suatu masalah yang konkret dan baru. Yang D, analisis atau K4. Tahap ini menuntut siswa untuk merinci satu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Yang E, sintesis atau K5. Tahap ini menuntut kemampuan siswa untuk membentuk suatu kesatuan dari bagian-bagian yang dihubungkan satu sama lain, sehingga tercipta suatu bentuk baru. Yang F, penilaian atau K6. Tahap ini menuntut kemampuan siswa untuk membentuk suatu pendapat mengenai sesuatu dengan pertanggungjawaban pendapat tersebut berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Yang kedua, ranah afektif. Berkenaan dengan ranah afektif, ada dua hal yang perlu dinilai, yaitu pertama kompetensi afektif dan kedua sikap dan minat siswa terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Berbagai jenis tingkatan ranah afektif yang dinilai adalah kemampuan siswa dalam yang pertama A, memberikan respon atau reaksi terhadap nilai-nilai yang dihadapkan kepadanya. Yang B, menikmati atau menerima nilai, norma, serta objek yang mempunyai nilai etika dan estetika. Yang C, menilai atau valuing, ditinjau dari segi
baik buruk, adil tidak adil, indah tidak indah terhadap objek studi, dan menerapkan atau mempraktikkan nilai norma ketika yang A memberikan respon atau reaksi terhadap nilai yang diharapkan kepadanya. Yang B menikmati atau menerima nilai, norma, serta objek yang mempunyai nilai etika dan estetika. Yang C menilai atau valuing ditinjau dari segi baik buruk, adil tidak adil, indah tidak indah terhadap objek studi, dan menerapkan atau mempraktikkan nilai norma, etika, dan estetika dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Penilaian perlu pula dilakukan terhadap daya tarik, minat, motivasi, ketekunan belajar, dan sikap siswa terhadap mata pelajaran tertentu, beserta proses pembelajarannya. Yang ketiga, ranah psikomotor. Berkenaan dengan ranah psikomotor, kompetensi yang dicapai meliputi tingkatan gerakan awal, gerakan rutin. Penilaian terhadap pencapaian kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, tingkatan penguasaan gerakan awal berisi kemampuan siswa dalam menggerakkan sebagian anggota badan. Yang B, tingkatan gerakan semi rutin meliputi kemampuan melakukan atau menimbulkan gerakan yang melibatkan seluruh anggota badan. Yang C, tingkatan gerakan rutin berisi kemampuan melakukan gerakan secara menyeluruh dengan sempurna. Oke, mungkin hanya itu hasil resume saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.